pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan yang masuk terkait aksi-aksi tawuran kemarin, dan sampai saat ini kami belum ada amankan. Persiapan angkutan Nataru nanti ya, Natal dan Tahun Baru. Natal tahun 2025 dan Tahun Baru tahun 2026 itu untuk PLN sendiri telah mempersiapkan armadanya, di mana Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Taganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau perkuat pengamanan di lokasi rawan tawuran menyusul maraknya bentrok antar pemuda. PT PLN Cabang Bau-Bau memastikan seluruh kapal penumpang beroperasi optimal tanpa ada yang menjalani perawatan rutin dalam menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 30 Oktober 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Polres Bau-Bau perkuat pengamanan di lokasi rawan tawuran menyusul maraknya bentrok antar pemuda. Polres Bau-Bau belum mengamankan sejumlah pelaku lantaran kekurangan saksi. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Dalam 2 pekan terakhir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bau-Bau sempat terganggu akibat aksi tawuran antara kelompok pemuda. Salah satu insiden terjadi di Kelurahan Lanto yang menyebabkan beberapa korban luka serius akibat terkena busur. Satu korban bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar karena kondisinya yang kritis. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan mengatakan, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menindaklanjuti maraknya aksi tawuran tersebut, salah satunya dengan menggelar pertemuan antara kelompok pemuda yang bertikai guna mencegah bentrok susulan. Polres Bau-Bau juga menurunkan puluhan personil untuk berjaga di sejumlah titik rawan tawuran, termasuk di sekitar sumur umum yang menjadi salah satu lokasi fokus pengawasan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan yang masuk, namun minimnya saksi kuat membuat aparat belum dapat mengamankan para pelaku yang terlibat dalam aksi tawuran. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan yang masuk terkait aksi-aksi tawuran kemarin, dan sampai saat ini kami belum ada amankan karena masih butuh saksi-saksi yang kuat terhadap laporan tersebut, karena kami bisa mengumpulkan dulu barang-barang bukti dan saksi-saksi yang di lapangan, begitu. Ya, saksi-saksinya, saksi-saksi masalahnya mereka belum ada yang mau bersiap jadi saksi-saksi. Sejak Selasa malam, situasi Kamtibmas di Kota Bau-Bau mulai berangsur kondusif. Polres Bau-Bau bersama Brimo Batalion Batauga, Satpol PP dan TNI menggelar patroli gabungan di sejumlah lokasi kejadian, serta titik-titik yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Selain tindakan pengamanan, pihak kepolisian juga terus menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat untuk memperkuat imbauan kepada warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat memperkeruh situasi. Ia menambahkan peran keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam meredam konflik antara pemuda. Ia mengingatkan agar para orang tua melarang anak-anak mereka terlibat dalam aksi tawuran, mengingat sudah ada korban yang harus menjalani perawatan intens di Rumah Sakit Makassar akibat terkena anak panah di leher. Waode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. PT PLN Cabang Bau-Bau memastikan seluruh kapal penumpang beroperasi optimal tanpa ada yang menjalani perawatan rutin dalam menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Biasanya yang akan menentu itu adalah hal yang tidak bagus, hal yang bagus tidak kurang saja, tapi itu sudah hukum alam. Jadi seluruh kita harus kita bermedia sosial.
Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Sulawesi Tenggara, Wode Munana Asrundio, mengajak seluruh anggota DWP Kota Bau-Bau untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bijak memanfaatkan teknologi di era digital. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam musyawarah daerah Musda DWP Kota Bau-Bau ke-5 yang digelar di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Wode Munana menekankan pentingnya peran perempuan, khususnya istri aparatur sipil negara, dalam menjaga kehormatan keluarga dan mendukung tugas suami. Menurutnya, perempuan harus terus belajar dan beradaptasi agar mampu melaksanakan peran strategis baik dalam keluarga maupun masyarakat. Transformasi dan kehidupan modern kita bisa ikuti, tapi kita jangan lupa dengan budaya yang kita anut. Kita harus tetap melestarikan budaya. Jadi itu kepintar-pintarnya kita, bagaimana caranya memadukan antara modernisasi teknologi yang tinggi dengan budaya yang ada di sekitar kita, ada di daerah kita, ada di dunia kita masing-masing. Ia juga menyoroti fenomena penggunaan media sosial di kalangan perempuan masa kini. Wode Munana mengingatkan agar media sosial dimanfaatkan secara positif, bukan untuk hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga maupun organisasi. Media sosial memang membuka wawasan tentang dunia luar, tetapi harus bijak menggunakannya. Sebab perlu diingat bahwa setiap tindakan di ruang digital akan dinilai dan bisa berdampak pada keluarga. Sebagai istri pejabat itu menjadi sorotan publik, dan apapun yang akan kita lakukan itu akan dipantau, akan dilihat, dan imbasnya akan berdasarkan istrinya siapa. Inilah yang harus kita betul-betul jaga. Dan pasti Ibu sudah tahu bahwa biasanya yang akan menonjol itu adalah hal yang tidak bagus. Hal yang bagus itu dia akan berlalu begitu saja. Tapi itu rasa alam. Jadi seluruh kita harus kita bermedia sosial. Di akhir sambutannya, Ketua DWP Provinsi Sultra mengajak seluruh anggota DWP Kota Bau-Bau untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan literasi digital, dan penguatan nilai-nilai moral dalam keluarga. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kami mohon maaf pendengar, barusan Anda mendengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku terkait anggota DWP Kota Bau-Bau diajak untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bijak memanfaatkan teknologi di era digital, khususnya penggunaan media sosial. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. PT Pelni Cabang Bau-Bau memastikan seluruh kapal penumpang beroperasi optimal tanpa ada yang menjalani perawatan rutin dalam menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kita ikuti selengkapnya laporan reporter Afriansyah. Jadi kapal setiap disiapkan semua untuk angkutan Natal tersebut. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh armadanya dalam menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Seluruh kapal penumpang dipastikan beroperasi optimal tanpa ada yang menjalani perawatan rutin atau docking. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman, menegaskan bahwa jadwal docking telah diselesaikan sebelum puncak angkutan Nataru. Untuk persiapan angkutan Nataru nanti ya, Natal dan Tahun Baru. Natal tahun 2025 dan Tahun Baru tahun 2026 itu untuk Pelni sendiri telah mempersiapkan armadanya, di mana dan diusahakan tidak ada namanya kapal yang stay atau yang booking. Jadi kapal setiap disiapkan semua untuk angkutan Natal tersebut. PT Pelni telah mengambil langkah strategis dengan menyiapkan semua armada untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Saat ini koordinasi intensif sedang berlangsung antara kantor pusat Pelni, cabang, dan seluruh kapal guna memfinalisasi persiapan operasional. Koordinasi ini termasuk penentuan pengubahan rute untuk memaksimalkan pelayanan. Jasman menjelaskan bahwa pengubahan rute bertujuan melayani peningkatan mobilitas penumpang di titik-titik padat. Skema ini penting untuk memastikan seluruh daerah kantong penumpang terlayani secara maksimal. Mengenai pergerakan penumpang, Jasman mencatat adanya peningkatan signifikan yang mulai terjadi di akhir Oktober ini.
Peningkatan jumlah penumpang ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Meskipun dinamika ekonomi turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bepergian, Jasman optimis akan ada peningkatan penumpang angkutan Nataru dibandingkan tahun sebelumnya. Pelni Cabang Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan membeli tiket dari jauh-jauh hari. Jasman menyarankan masyarakat agar melakukan pembelian tiket langsung untuk keberangkatan dan kepulangan sekaligus atau pulang pergi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Film pendek Ceritain Yuk karya PKBM Mainawa Kreativa berhasil meraih juara 1 dalam lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Pengumuman pemenang dilakukan pada 22 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Bulan Bahasa dan Literasi Nasional. Film berdurasi singkat ini menarik perhatian juri karena mengangkat isu anak-anak yang kecanduan gawai dan pentingnya kembali membangun kedekatan melalui kegiatan membaca bersama. Penulis sekaligus produser film, Risma Yani, menyebut ide cerita lahir dari keresahan pada para orang tua terhadap anak-anak yang lebih akrab dengan layar ponsel dibandingkan dengan buku. Proses pembuatan film melibatkan siswa dari berbagai tingkat, termasuk anak usia dini, sebagai bagian dari pembelajaran kreatif di PKBM Mainawa Kreativa. Tokoh utama film, Yugana Rahima, 6 tahun, serta siswa lain seperti Amar Syaikh Khan, 12 tahun, ikut berkontribusi dalam pengembangan ide dan produksi. Film ini juga menampilkan para guru sebagai pemeran pendukung. Setelah dipublikasikan di kanal YouTube Mainawa Kreativa, film ini mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Pesan utama Ceritain Yuk menekankan pentingnya read aloud atau membacakan menyaring sebagai cara mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus menumbuhkan kecintaan membaca sejak dini. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau perkuat pengamanan di lokasi rawan tawuran menyusul maraknya bentrokan antar pemuda. PT Pelni Cabang Bau-Bau memastikan seluruh kapal penumpang beroperasi optimal tanpa ada yang menjalani perawatan rutin dalam menyambut periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya, Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.